Sinetron Buku Harian Seorang Istri, episode Nanti Malam 15 Maret 2022, hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Di mana di situ terlihat Pak Nopal yang telah menolong dari cengkraman para preman. Di sisi lain, Pak Nopal telah menolong Nana dan juga Junior. Di situ Lula dan Pasha terkejut setelah melihat Junior. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Kelvin si bayawak darat yang sangat terkejut sekali melihat Pak Nopal telah menolongi Nana. Dan Kelvin berkata di dalam hatinya, kok bisa Pak Nopal telah menolongi Nana, padahal Nana yang akan direncanakan untuk dihancurkan bersama dewa. Namun Kelvin sangat kaget, ada apakah di balik semua ini? Namun di sisi lain, Kelvin tidak panjang lebar, cuma di otaknya Kelvin ada kecurigaan kepada Pak Nopal. Singkat cerita, di adegan selanjutnya, ternyata para preman rombongan yang telah menghadang Pasha, Lula dan juga Nana adalah anak buah Nopal. Memang sengaja semuanya suruhan Nopal dan preman bayaran yang telah mengganggu Nana, Pasha dan Lula. Dan di situ ditolong oleh Pak Nopal. Jadi itu adalah ide-ide Pak Nopal biar Pak Nopal dekat bersama Nana dan juga Junior. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Bu Farah yang akan menuju ke kantor polisi untuk sidang mengurusin tentang Lia. Namun setelah keluar dari rumah tiba-tiba menjanteng ada Fajar. Dan Fajar langsung melihatin wajahnya Bu Farah, bahwasanya ungkap Fajar kepada Bu Farah, kamu licik sekali. Kamu yang telah menyuruh rombongan si Tangkurak Tony untuk menyekap Lia. Maka dari itu kelicikan kamu membuat aku marah. Dan sekarang tolong cabut tuntutan ini. Kalau seandainya kalau seandainya Bu Farah tidak menyambut tuntutan ini, nanti Bu Farah tahu akibatnya. Aku akan menghancurkan satu persatu keluarga Buana, ungkap Fajar kepada Bu Farah. Di situ Bu Farah berpikir karena Fajar tidak main-main dengan ancamannya. Di dalam hatinya Bu Farah berkata, apakah aku cabut tuntutan ini? Apakah aku merasa bertahan untuk merasa malu? Seandainya dicabut berarti semua orang menyalahkan aku. Dan di situ Fajar berkata lagi, tolong pikirkan dulu sebelum terjadi, ungkap Fajar kepada Bu Farah. Namun jaga gengsinya Bu Farah berkata kepada Fajar, aku tidak sudi untuk mencabut tuntutan ini kepada polisi. Aku akan lanjut menguruskan tentang permasalahan Lia yang telah mencelakakan cucuku yaitu Junior. Nah di situ singkat cerita ya, Fajar sudah berkata seperti itu dan Fajar pun pulang dengan ancaman akan menghancurkan satu persatu keluarga Buana. Di adegan selanjutnya di situ ternyata si cucu Ngukroni telah menguping pembicaraan Bu Farah bersama Fajar. Karena kelicikan Roni ini akan memeras mertuanya demi uang. Maka dari itu permasalahan apapun, sedetil apapun, si cucu Roni ini positif tahu. Dan di situ Roni berkata, mertuaku ada di genggamanku, ini aku akan manfaatkan dan aku akan mainkan Ronai Buanai gitu loh. Di situ Ronai Buanai bergegas turun melangkah. Langsung Ronai Buanai menyenggol badannya Bu Farah, pura-pura ya guys. Dan di situ setelah disenggol ternyata Bu Farah terkejut dan HP-nya jatuh. Dan di situ Ronai Buanai si cucunguk bau telah minta maaf ke Bu Farah dan langsung mengambil sebuah HP tersebut yang jatuh. Namun ide trik dan kelicikan yang akan memeras mertuanya Roni si cucuk bau telah melihat sebuah video dan pura-pura dia berkata kepada Bu Farah, HP-nya ini rusak
Bu Farah, ini aku dandanin dulu, ungkap Ronay Buanay. Namun liciknya Roni, dia melihat sebuah video yang telah menyuruh si tangkurak Tony. Di sebuah video tersebut Bu Farah menyuruh Tony untuk menyekap Lia, karena panggilan ketiga ini jangan sampai aku ketahuan kebusukan aku, karena aku memang yang telah menyuruh preman untuk mencelakakan Junior. Nah, di situ tiba-tiba di HP itu dibunyikan dan Bu Farah terkejut, sangat kaget sekali mendengar perkataan-perkataan di dalam HP tersebut. Ternyata video itu belum dihapus. Nah, sekarang sudah ketahuan sama Roni. Bu Farah jadi bingung, nambah kacau pikirannya. Roni yang sengaja akan memeras mertuanya itu Bu Farah, dan Roni berkata kepada Mama Farah, Mama Farah betapa teganya menyuruh orang untuk menyekap Lia dan menyuruh orang untuk menyelakakan cucunya sendiri. Aku sebagai pamannya tidak terima, kata-kata si Ronay Buanay kepada mertuanya, agar mertuanya yaitu Bu Farah mengasihkan uang kepada dirinya. Dan setelah berkata seperti itu, bahwasanya Roni akan membocorkan semua ini. Namun singkat ya, di situ Roni yang telah menunjukkan video ini dan berkata bahwasanya ini akan dibocorkan ke semua orang, bahwa yang bersalah itu bukannya Lia tapi Bu Farah. Namun di situ Bu Farah langsung menarik Roni, dan Bu Farah berkata bahwasanya kamu bisa tutup mulut enggak? Aku akan kasih uang kamu berapapun kamu mau. Namun pura-pura tidak butuh uang ya si tangkurak dan si Roni si cucunguk bau. Dia berkata, aku tidak membutuhkan uang karena aku nggak terima adik anak dewa, yaitu sebagai aku pamannya tidak terima. Aku akan laporkan ini ke jalur hukum. Ide-ide Tony yang mengagetkan Bu Farah. Dan setelah berkata itu langsung Bu Farah berkata lagi dan menunjukkan tangannya bahwasanya 1 miliar, 2 miliar. Nah, di situ setelah mendengar rupiah 2 miliar boloto tenele si tangkurak Roni ya guys. Karena namanya juga Ronay Buanay, penipu dan licik sekali. Yang paling licik di keluarga Buana, yang paling jahat itulah adalah Ronay Buanay ya. Dari situ langsung deal permasalahan ini. Langsung Bu Farah mentransferkan uang ke dalam HP-nya si Ronay. Nah, singkat cerita, Roni pergi akan menuju ke suatu tempat, dan Roni sangat senang karena job-job Roni itu Bu Farah belum seberapa, baru 2 miliar akan kuhabiskan hartanya, akan aku poya-poya. Setelah berpikir seperti itu, tiba-tiba Priska telah menelepon kepada Roni bahwasanya Priska berkata kepada Roni, kamu di mana? Namun jawaban Roni, apakah kamu kangen? Namun Priska berkata, kamu jangan aneh-aneh, aku mau tanya, kapan kita akan membocorkan rahasia Bu Farah dan kapan kita akan memorotin uangnya keluarga Buana? Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Nah, oke guys, ikuti adegan-adegan selanjutnya hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Dena TV akan update setiap hari di buku harian seorang istri. Nah, sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menonton.